adalah Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Thank Jesus. Happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yeah.
seorang ibu, sehat dan kuat, Yesus kembali, sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa, hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berkasih besar, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Yeah! Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar kisah tentang dua orang sahabat yang tertulis dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja di dalam Alkitab. Kitab atau buku-buku ini berisi sejarah yang menceritakan kisah umat Allah sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi. Dalam buku-buku ini kita dapat membaca tentang raja-raja yang memerintah umat Allah setelah Raja Daud. Beberapa raja mengikuti Tuhan, tapi sayangnya kebanyakan dari mereka tidak, dan kerajaan itu hancur berantakan. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Dia sangat mengasihi mereka sehingga dia mengutus para nabi untuk mengucapkan firman atau kata-kata dari Tuhan. Salah satu dari nabi ini adalah seorang pria bernama Elia. Elia menjalani kehidupan yang luar biasa. Dia melakukan hal-hal menakjubkan melalui kekuatan Tuhan, seperti membawa hujan ke kerajaan setelah 3 tahun kekeringan. Dia juga membangkitkan seorang anak lelaki yang telah mati menjadi hidup kembali. Tetapi menjadi seorang nabi adalah kehidupan yang sulit dan sunyi. Elia berseru kepada Tuhan. Dengarkan apa yang dia katakan. Mari kita buka Alkitab pada 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuhan mendengar doa Elia. Dia tahu bahwa Elia membutuhkan dorongan. Jadi, dia mengutus Elia untuk memilih nabi lain. Pria yang dipilih Tuhan bernama Elisa. Elia menemukan Elisa sedang membajak di ladang. Itu berarti Elisa memiliki mesin yang ditarik oleh binatang yang menggaruk tanah sehingga ia dapat menanam benih. Elia melemparkan jubahnya di bahu Elisa. Ini adalah tanda bahwa Allah telah memilih Elisa untuk menjadi asistennya. Kemudian Elia pergi. Elisa mengejarnya. Dia bilang dia perlu mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan ibunya. Maka dia akan ikut. Elisa membelah bajaknya. Dia menggunakan potongan-potongan itu untuk menjadi kayu bakar. Dia memasak makanan dan memanggil semua teman dan keluarganya untuk berbagi dengannya. Kemudian dia pergi untuk mengikuti Elia. Selama beberapa tahun berikutnya, Elisa mengikuti Elia kemana-mana sebagai teman dan sahabat terdekatnya. Elisa menyaksikan dan mendengarkan ketika Elia mengucapkan kata-kata Tuhan kepada raja-raja yang kuat dan melakukan hal-hal luar biasa dalam nama Tuhan. Suatu hari, kedua pria itu meninggalkan kota Gilgal, melakukan perjalanan menuju Betel. Mereka berdua tahu bahwa dalam waktu dekat Tuhan akan mengangkat Elia ke surga. Sepanjang perjalanan, Elia menyuruh Elisa untuk tinggal di sana. Dia akan melanjutkan sendiri. Mari kita buka Alkitab, 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Jadi, mereka berdua pergi ke Betel. Ketika mereka berada di Betel, hal yang sama terjadi. Elia sedang menuju ke Yeriko dan dia menyuruh Elisa untuk tetap tinggal.
Mari kita buka Alkitab 2 Raja-Raja 2 ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Jadi mereka berdua pergi ke Yeriko. Ketika orang-orang itu berada di Yeriko, hal yang persis sama terjadi. Elia sedang menuju ke sungai Yordan, dan dia menyuruh Elisa untuk tetap tinggal. Mari kita buka Alkitab 2 Raja-Raja 2 ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Jadi mereka berdua ke sungai Yordan. Bersama-sama orang-orang itu mencapai sungai Yordan. Elia menggulung jubahnya. Dia memukul air dengan jubah dan air terbelah dua. Kedua pria itu berjalan menyeberang di tanah yang kering. Kekuatan Tuhan begitu kuat pada Elia sehingga ia dapat menghentikan sungai yang kencang arusnya. Ketika mereka memanjat tepi yang berlawanan, Elia berhenti untuk memberikan satu dorongan terakhir kepada temannya. Dia memberitahu Elisa bahwa jika dia melihatnya, ketika dia dibawa pergi, Elisa akan menerima bagian ganda dari roh yang diberikan Tuhan kepada Elia. Kedua pria itu terus berjalan dan berbicara bersama-sama. Tiba-tiba, sebuah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Kereta itu membawa Elia naik ke surga dalam angin badai. Sewaktu Elia dibawa ke surga, Elisa berseru, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Elisa patah hati karena temannya pergi. Tetapi kemudian dia melihat bahwa jubah Elia telah ditinggalkan. Elisa mengambilnya dan bergegas kembali ke sungai Yordan. Dia memukul air dengan jubah Elia. Benar saja, air itu terbelah dua seperti yang terjadi pada Elia. Elisa pergi ke sungai sementara sekelompok nabi dari Yeriko menyaksikan semua ini terjadi. Mereka melihat bahwa Roh Allah sekarang bersama Elisa dengan cara yang sama dengan Elia. Elisa akan terus melakukan hal-hal besar bagi Allah seperti yang dilakukan temannya Elia. Itu berkat kuasa Allah dan dorongan teman-temannya. Jadi, teman-teman saling menyemangati. Ada banyak cara agar kamu dan temanmu bisa saling memberi semangat. Ketika seorang teman sedang mengalami masa-masa sulit atau mereka gugup tentang sesuatu, ingat saja apa yang kita katakan di sini. Aku harus memperlakukan orang lain sebagaimana diriku ingin diperlakukan. Dorong teman-temanmu seperti kamu ingin didorong. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas teman-teman yang mendorong kita. Dan mari kita minta Dia untuk membantu kita menjadi penyemangat juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikan kami contoh tentang teman-teman yang membesarkan hati seperti Elia dan Elisa. Kami bisa belajar bagaimana mereka saling melekat dan mendorong satu sama lain untuk melakukan hal yang benar. Dan kami tahu bahwa kami dapat saling mendorong untuk melakukan itu juga. Bantu kami agar menjadi teman baik bagi orang lain dengan mendorong mereka. Tolong beri kami teman yang mendorong kami juga. Kami mengasihi-Mu dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dua orang ini, Elia dan Elisa, bekerja bersama selama bertahun-tahun. Mereka menjadi dekat, sahabat. Elisa tidak pernah menyerah pada Elia. Setiap kali Elia membutuhkan seorang teman atau perlu melakukan sesuatu yang penting, Elisa ada di sana siap untuk membantu dan mendukung temannya. Persahabatan Elisa adalah pengingat yang bagus bahwa teman-teman saling menyemangati. Apa yang Elisa lakukan untuk mendorong temannya? Ia membantunya dengan pekerjaannya, menghabiskan waktu bersamanya. Apakah dia melakukan tindakan besar, seperti mengukir wajah Elia ke gunung atau kembang api ringan setiap kali Elia sedih? Tidak, Elisa mendorong temannya dengan hanya berada di sana bersamanya ketika dia membutuhkannya.
Elia memiliki pekerjaan besar, yaitu memberitahu umat Allah kebenaran. Dan dia kadang-kadang merasa stres, lelah, atau sedih. Apakah teman atau keluargamu pernah merasa seperti itu? Bagaimana kamu dapat mendorong mereka seperti yang Elisa lakukan untuk Elia? Kita bisa menghabiskan waktu dengan teman atau keluarga untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai. Kita bisa mencoba membantu dengan pekerjaan rumah atau berdoa untuk mereka. Ketika teman-teman kita membutuhkan bantuan, ingatlah bahwa teman-teman saling menyemangati. Ayat ini mengingatkan kita bahwa teman-teman saling menyemangati. Mari kita baca Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah definisi dorongan yang tepat. Kita dapat meringkas ayat itu untuk mengatakan teman-teman saling menyemangati. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mari terus saling menyemangati. Tuhan Yesus memberkati.